Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di video saya. Di video ini saya akan bahas soal-soal TIU numerik aljabar, part yang kedua ya teman-teman, jadi lanjutan dari video saya sebelumnya. Sebelum kita mulai, kalian bisa subscribe dulu channel ini, terus juga kita berdoa dulu teman-teman sebelum kita mulai. Oke, karena kita udah berdoa, kita mulai dari nomor yang pertama. Oke, nomor selanjutnya ini kita lihat ya teman-teman, ternyata dia masih harus pakai sifat distributif ya. Jadi kalau kita punya A dikali B ditambah C kali B, itu kita bisa ubah bentuknya jadi B dikali A plus C. Jadi ketika kita kali masuk, dia kan sama dengan B dikali A ditambah B kali C ya, berarti sama ya. Jadi kita cuma ubah bentuknya. Kita lihat ke soalnya, 3,8 dikali 33 ditambah 2,1 dikali 17 ditambah 33 dikali 2,1 plus 17 dikali 3,8. Oke, di sini kita bisa keluarin 3,8 dulu ya teman-teman, terus dikali sama 33 ditambah 17. Kalau kita kali masuk kan kita dapat ya, sama gitu sama soalnya gitu. Terus ditambah, kita keluarin lagi, yang bisa dikeluarin itu 2,1. 2,1 itu dikali sama 17 ditambah 33. Setelah itu kita hitung yang di dalam kurung, berarti 3,8 dikali 50 ditambah 2,1 dikali 17 ditambah 30. 3 itu 50 ya. Oke, terus kita lihat lagi nih, ternyata 50 ini juga bisa dikeluarin. Berarti kita keluarin 50-nya, terus dikali 3,8 ditambah 2,1. Kita lihat kalau kita kali masuk kan dia sama ya teman-teman. Oke, karena udah lebih mudah, kita kerjain yang di dalam kurung. Jadi 3,8 ditambah 2,1, 5,9, terus kita kali 50. Jawabannya ketemu ya teman-teman. Hasilnya adalah 295. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nomor berikutnya 56. Waduh, ini terlalu banyak ya teman-teman kalau langsung dikerjain. Jadi kita harus ingat-ingat kalau kita punya A kuadrat dikurangi B kuadrat, itu kita bisa ubah bentuknya menjadi A plus B dikali A min B gitu ya teman-teman. Jadi kalian harus ingat rumus ini ya, karena ini nanti juga sering sih keluar. Kita lihat ke soalnya, 56 dikali 56 itu sama dengan 56 kuadrat. Saya tulis dulu, 56 kuadrat dikurangi 47 dikali 47 itu sama dengan 47 kuadrat. Terus kita bagi sama yang bawahnya. Kita lihat 56 dikali 47 dikurangin 47 kali 56. Dia kan habis ya teman-teman, jadi sisanya itu tinggal 56 min 47. Oke, berarti kita tulis 56 dikurangin 47. Nah, dari sini bisa kita ubah seperti rumus di atas. Jadi 56 dikurangin 56 kuadrat dikurangin 47 kuadrat itu kita bisa ubah menjadi 56 ditambah 47 dikali 56 dikurangin 47. Oke, setelah itu kita bagi sama 56 min 47. Kita lihat di sini bisa dicoret-coret ya. Berarti 56 dikurangi 47 kita coret sama yang atas, 56 dikurangin 47. Jadi sisanya itu tinggal 56 ditambah 47 ya teman-teman. Jadi hasilnya itu 103. 103. Gitu ya teman-teman, jadi lebih mudah kalau kita pakai rumusnya. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Jika 2013 XY dikurangi 9 sama dengan 3050, maka 4026 XY itu berapa? Pertama-tama yang harus kita lakuin adalah, jadi kita pindah dulu min 9 ini ke ruas kanan. Jadi 2013 XY sama dengan 3050 ditambah 9. Jadi min pindah ruas jadi plus ya teman-teman. Jadi 2013 XY sama dengan 3059. Kalau kita lihat teman-teman, di sini kan yang ditanya 4026 XY. Sedangkan kita di sini mempunyai 2013 XY.
Oke, 4026 XY. Ini kan 2 kalinya 2013 XY. Kita tinggal kali 2 ya teman-teman. Oke, hasilnya 4026 XY. Berarti udah sama ya, sama yang ditanyain di soalnya. Karena di ruas kiri ini kita kali 2, maka di ruas kanan juga kita kali 2. 3059 dikali 2 itu hasilnya 6118. Oke, berarti ketemu ya teman-teman hasilnya. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Buah toko memberi potongan harga 45% dengan potongan tambahan 15% setelah potongan pertama. Berapakah potongan harga sebenarnya? Oke, kita tulis dulu potongan harga yang pertama. Jadi potongan harga yang pertama itu 45%. Sekarang berapa potongan harga yang kedua? Jadi potongan harga yang kedua itu adalah, jadi gitu ya teman-teman, sebelum dikenakan potongan kan harga barang itu kita anggap 100% ya, berarti kalau sebuah toko memberikan potongan harga 45%, maka sisanya itu kan 55 ya. Nah, ternyata kita dapat potongan lagi kan 15% setelah potongan pertama. Nah, sisa dari potongan harga pertama itu kan 55%. Maka kita kali 55% ini dengan 15%. 15% dikali 55% itu hasilnya 875 per 1000. Karena dimintanya persen, jadi hasilnya 8,75%. Setelah itu, oke, karena yang ditanya itu berapakah potongan harga sebenarnya, maka kita jumlahin potongan harga yang kedua itu 8,75% ditambah 45% potongan yang pertama. Gitu ya teman-teman. Jadi 45% itu potongan harga yang pertama, terus kita tambah potongan harga yang kedua itu 8,75%. Maka hasilnya sama dengan 53,20%. Gitu ya teman-teman. 25%, maaf. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Sebuah komputer mengalami penurunan harga secara berturut-turut 40% dan 20%. Berapa penurunan total harga komputer tersebut? Oke, kita dapat penurunan harga yang pertama itu 40%. Kita simpan dulu 40%. Setelah itu, penurunan yang kedua itu 20%. Nah, 20% ini kita akan kali dengan 60. Gitu ya teman-teman. Jadi 60% dikali 20%. Kenapa 60% dan nggak 100%? Karena kita udah kurangin 100% itu dengan 40% ya teman-teman. Jadi sisanya itu 60% gitu ya teman-teman. 60% inilah yang kita kali dengan 20%. Jadi 60% dikali 20% itu 1200 dibagi 1000 gitu ya teman-teman. Nah, karena dimintanya dia persen, maka hasilnya itu 12%. Oke, setelah itu berapa sih penurunan totalnya? Penurunan totalnya itu kan kita punya 12% ditambah 40%. Nah, 12% ditambah 40% ini sama dengan 52%. Maka penurunan total harga komputer tersebut itu 52% gitu ya teman-teman. Oh iya teman-teman, 60% ini kita dapat, kenapa bisa 60% sih gitu ya? Karena harga awal sebuah barang itu kita anggap 100% ya. Terus karena kita udah dapat penurunan yang harga pertama itu 40%, maka penurunan harga yang kedua sisa dari 100% dikurangin sama 40% itu kan 60% gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. A banding B sama dengan 1 banding 3. B banding C sama dengan 2 banding 5. Jika A plus B plus C sama dengan 230, maka C min B min A adalah, oke, pertama-tama yang harus kita lakuin adalah kita harus samain B-nya ya teman-teman. Di sini kan B itu 3 sama 2. Jadi A banding B, B banding C, 1 banding 3 dan 2 banding 5. Nah, untuk menyamakan B-nya ini kita harus kali, yang atas kita kali 2, yang bawah kita kali 3 ya teman-teman. Jadinya adalah 2 banding 6 dan 6 banding 15. Nah, ini kan B-nya udah sama ya teman-teman, sama-sama 6. Setelah itu, kita cari nilai C min B min A. Ingat ya teman-teman, yang dicari itu yang atas, berarti C min B min A, terus kita bagi sama
A plus B plus C, baru kita kali sama 230 ya, yang diketahuinya. Oke, kita lihat C itu kan 15 ya teman-teman. Terus min B, B-nya itu 6, setelah itu min A, A-nya itu kan 2, berarti min 2 ya teman-teman. Terus kita bagi sama A plus B plus C. A plus B plus C itu berarti 2 plus 6 plus 15 ya. Terus setelah itu kita kali, yang diketahuinya itu 230, berarti kita kali 230 ya. Setelah itu kita jumlahin ya, 15 dikurangi 6 dikurangi 2, hasilnya adalah 7 ya teman-teman. Terus kita bagi sama 2 plus 6 plus 15, itu 23. Kita kali 230. Kita coret-coret ya teman-teman. Sisanya adalah 7 kali 10, berarti 70 ya. Jawabannya yang C. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi yang ditanya itu yang di atas ya. Nanti 15, min 6, min 2 itu di atas. Terus per 2 plus 6 plus 15 gitu ya. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Sebuah angka bila dikalikan 5 dan hasilnya ditambah 9, kemudian hasilnya dibagi dengan 3 akan menghasilkan nilai 13. Berapakah angka tersebut? Kita tulis model matematikanya ya. Sebuah angka bila dikalikan 5, berarti kita misalin sebuah angka ini sebagai X ya teman-teman. Jadi 5X, dan hasilnya ditambah 9, berarti ditambah 9. Kemudian hasilnya dibagi dengan 3, kita bagi dengan 3 berarti. Setelah itu akan menghasilkan nilai 19. Berarti sama dengan, 13, berarti sama dengan 13 gitu ya. Jadi kan yang kita cari ini nilai X ya. Berarti kita bisa tulis 5X plus 9, kita kali silang. 13 dikali 3 itu 39. Oke, kita pindah ruas ya sekarang. Yang 9 ini kita pindah ke ruas sebelah kanan, plus jadi min. Berarti 5X sama dengan 39 dikurangin 9. Maka 5X sama dengan 30. Jadi kita bisa tahu kalau X-nya itu sama dengan 6 ya teman-teman. 30 dibagi 5 sama dengan 6. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nilai dari AC min BM min AM plus BC per AM plus BM min BC min AC. Cara panjangnya dulu ya teman-teman. Jadi kita keluarin yang bisa kita keluarin. Ini adalah sifat distributif ya. Kita keluarin A-nya dikali C min M. Kalau kita kali masuk kan dia AC min AM ya teman-teman. Terus kita keluarin lagi yang sama itu adalah B ya. Berarti B dikali C min M ya teman-teman. Udah sama kan kalau kita kali masuk dia BC min BM ya. Setelah itu kita bagi ya teman-teman. Terus yang bawah juga kita keluarin yang bisa dikeluarin. Terus kita lihat dulu teman-teman. Karena yang di atas ini C min M, maka kita samain juga yang bawah ini C min M juga ya teman-teman. Oke, jadi kita keluarin A-nya, terus kita kali C min M. Cuma di sini kan C-nya itu min, terus yang plus itu M-nya ya teman-teman. Berarti kita tambahin di sini negatif ya. Jadi kalau kita kali masuk dia min AC plus AM. Terus kita tambah sama, oke kita keluarin B-nya. Terus karena kita lihat di atas itu C min M, kita buat juga dia C min M ya. Nah, karena dia yang min itu adalah BC, dan yang plus itu BM, jadi B-nya ini kita kasih minus ya teman-teman. Setelah itu kita buat seperti ini teman-teman. A plus B, kita kali sama C min M. Ini sama ya, kalau kita kali masuk dia kan A kali C min M ditambah B dikali C min M ya. Oke, terus yang bawah juga sama, cuma dia min, berarti min A min B, terus kita kali C min M ya. Oke, kita lihat C min M ini kita kan bisa coret-coret ya teman-teman. Inilah kenapa tadi kita bikin yang bawah bikin C min M juga ya teman-teman. Oke, kita bisa coret-coret C min M-nya. Oke, setelah itu tinggal sisanya adalah A plus B dibagi min A min B. Kita keluarin min-nya teman-teman, jadi biar atas sama bawah itu sama-sama A plus B ya. Kita ubah aja biar dia bisa dicoret-coret.
Jadi kalau kita kali masuk, dia kan sama ya, min A terus min B gitu ya teman-teman. Nah, kalau seperti ini kita bisa coret-coret ya, A plus B-nya. Maka hasilnya itu tinggal min 1 ya. Oke, gitu ya teman-teman. Sebenarnya dia ada angka 1 kan di depan, cuma nggak ditulis. Oke, sekarang kita lihat cara yang lebih cepatnya ya teman-teman. Jadi saya tulis dulu AC min BM min AM plus BC. Kita bagi sama, nah yang bawah kita samain ya teman-teman urutannya. Jadi sama kayak yang atas, AC, BM, AM, sama BC. Nah, oke, berarti min AC plus BM plus AM min BC ya teman-teman. Nah, biar kita bisa coret-coret, kita buat yang bawah ini, kita keluarin minnya ya teman-teman. Jadi saya tulis dulu AC min BM min AM plus BC, kita bagi sama minnya kita keluarin, berarti yang di dalam kurung itu tinggal AC min BM ya. Min BM. Nah, ini kan kalau kita kali masuk, min sama min BM kan jadi plus BM ya teman-teman. Jadi sama ya, cuma rubah bentuknya aja kan. Plus AM berarti jadi min AM, min BC berarti jadi plus BC ya teman-teman. Jadi udah sama ya teman-teman, jadi kita bisa coret-coret kan. Nah, sisanya tinggal min 1 ya. Oke, gitu ya teman-teman. Kalau gitu kita lanjut ke soal yang berikutnya. 1 dibagi 1 plus A pangkat N min M ditambah 1 per 1 plus A pangkat M min N. Oke, sebelumnya kalian harus ingat sifat-sifat bilangan berpangkat ya teman-teman. Jadi di sini ada beberapa sifat yang sering digunakan di tes TIU ini. Kalian lihat dulu. Jadi kalau ada A pangkat M dikali A pangkat N, maka kita bisa ubah menjadi A pangkat M plus N. Jadi kalau tadi dikali, berarti pangkatnya itu kita tambahin ya. Terus yang kedua adalah A pangkat M, seperti ini, terus pangkat N. Nah, kalau seperti ini, kita bisa ubah menjadi A pangkat M dikali N. Jadi pangkatnya itu kita kali ya teman-teman. Terus yang ketiga itu ada A pangkat M dibagi A pangkat N. Itu kita bisa ubah menjadi A pangkat M min N. Jadi kalau pembagian pangkatnya berarti dikurangin ya. Oke, sekarang lanjut ke soalnya. Saya tulis dulu 1 per 1 plus A pangkat N min M. Nah, berlaku juga sebaliknya, berarti A pangkat N min M kita bisa ubah menjadi A pangkat N per A pangkat M ya teman-teman. Terus kita tambah sama 1 per 1 plus sama ya A pangkat M per A pangkat N. Oke. Jadi kita samain dulu ya teman-teman. Jadi 1 plus A pangkat N per A pangkat M kita samain dulu ya. Jadi samain penyebutnya gitu ya teman-teman. Oke. Berarti ini menjadi 1 per A pangkat M plus A pangkat N per A pangkat M ya. Karena kan yang disamain itu A pangkat M ya. A pangkat M dibagi 1 A pangkat M dikali 1 A pangkat M ya. Terus A pangkat M dibagi A pangkat M itu 1, terus kali A pangkat N. Berarti A pangkat N ya teman-teman. Terus kita tambah sama juga 1 per A pangkat N plus A pangkat M per A pangkat N ya. Karena yang disamain kan A pangkat N-nya ya. Ini caranya sama seperti kalau kalian menyamakan penyebut pecahannya. Oke. Sekarang untuk menghilangkan A pangkat M dan A pangkat N-nya ini, kita kali A pangkat M per A pangkat M ya teman-teman. Kita kali A pangkat M per A pangkat M ya. Jadi sama kan 1 per bagian ini, terus kita berarti kali juga, kalau yang bawah dikali A pangkat M, berarti yang atas juga kali A pangkat M ya teman-teman. Terus kita tambah 1 per A pangkat N plus A pangkat M per A pangkat N, kita kali A pangkat N per A pangkat N. Berarti kan 1 dikali A pangkat M kan teman-teman. Terus pembaginya yang ini kita
kali juga kan sama A pangkat M ini ya teman-teman. Setelah itu kita tinggal coret-coret A pangkat M ini sama A pangkat M ya teman-teman. Jadi sisanya itu tinggal A pangkat M plus A pangkat N sama dengan A pangkat M per A pangkat M plus A pangkat N. Sama juga ini plus A pangkat N per A pangkat N plus A pangkat M. Oke, karena ini penyebutnya sama, maka A pangkat M plus A pangkat N ini kita bisa seperti ini ya teman-teman. Terus per A pangkat M plus A pangkat N. Oke, jadi kan sama ya teman-teman. Kalau misalkan ada 1 per 1 plus 2 ditambah 1 per 2 plus 1. Itu kan sama-sama 3 sama 3. Jadi kalau kita tambahin kan dia 1 per 3 ditambah 1 per 3 ya teman-teman. Nah, kita bisa gabungin kan 1 plus 1 per 3 gitu ya. Sama juga dengan ini, berarti kita bisa tulis seperti ini. A pangkat M plus A pangkat N per A pangkat M plus A pangkat N ya. Oke, berarti sama ya teman-teman. Oke, berarti karena dia udah sama, kita bisa coret-coret kan. Berarti hasilnya sama dengan 1 ya. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Jumlah 100 buah bilangan asli pertama adalah 5050. Maka 101 plus 102 plus 103 plus sampai nanti 200. Itu berapa gitu ya. Oke, kita lihat seperti ini ya teman-teman. Jadi 101 itu kan 100 ditambah 1 kan. Terus 102 itu 100 ditambah 2. 103, 100 ditambah 3, seterusnya gitu ya teman-teman, sampai 200. Nah, 200 itu kan 100 ditambah 100 ya. Jadi dari 101 sampai 200 itu kan jumlahnya ada 100 ya teman-teman. 100 ditambah 1, 100 ditambah 2, 100 ditambah 3, 100 ditambah 4, 100 ditambah sampai nanti 10, 100 ditambah 20, 100 ditambah 99 sampai nanti 100 ditambah 100 ya. Itu kan jumlahnya ada 100 ya teman-teman. Nah, kita kan bisa kelompokin seperti ini ya teman-teman. 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 sampai 100 kan. Nah, sedangkan kita tahu jumlah 100 buah bilangan asli pertama adalah 5050. Berarti 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 sampai 100 itu jumlahnya adalah 5050. Terus kita tambah kelompok kedua ini adalah yang 100 ini. Nah, dia kan 100 ditambah 1, 100 ditambah 2, 100 ditambah 3, sampai 100 ditambah 100 itu jumlahnya kan ada 100. Berarti kita bisa ubah menjadi 100 kali 100 ya. Karena kan 100 kali ya teman-teman. Jadi 100 ditambah 100 sampai ditambah 100 berarti kan 100 kali kan. Berarti 100 dikali 100 ya. 100 dikali 100 itu kan 10.000. Terus kita tambah sama yang belakang ini tadi 5050. Jadi 10.000 ditambah 5050 kan. Oke, hasilnya berarti 15.050 ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya ya. Jika 2AB min 6A sama dengan 4, maka berapakah AB min 3A? Kalau kita lihat 2AB min 6A ini kalau dibagi 2 kan dia jawabannya AB min 3A. Berarti karena ruas kiri kita bagi 2, maka ruas kanan kita bagi 2. 4 dibagi 2 itu sama dengan 2. Oke, langsung ketemu ya teman-teman. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. 2A min B sama dengan 2C dan A min C sama dengan 1. Oke. Kita punya persamaan yang pertama itu 2A min B sama dengan 2C. Oke, ini persamaan yang pertama. Terus kita bisa pindah ruas yang B ya teman-teman. Karena yang mau kita carikan yang B ya. Kita pindah ruas yang B ke sebelah kanan. Min B pindah ruas jadi plus B ya. 2A, 2C dipindah ruas jadi min 2C. Oke, kita bisa ubah bentuknya seperti ini ya, sifat distributif. Oke, kita keluarin 2-nya.
dikali A min C. Kalau kita kali masuk kan hasilnya 2A min 2C ya. Ini sama dengan B. Kenapa kita harus keluarin 2-nya? Karena kita tahu A min C itu sama dengan 1 gitu ya teman-teman. Karena A min C itu sama dengan 1, maka 2 dikali 1 sama dengan B. Maka B-nya itu sama dengan 2 ya. Lanjut nomor berikutnya, jika diketahui A plus 3 per B sama dengan 2, dan A per B plus 6 sama dengan setengah, maka nilai A plus B adalah, saya tulis dulu, A plus 3, kita kali silang berarti B kali 2 ya, sama dengan 2B. Oke, kita bisa pindah ruas, jadi A sama dengan ya, berarti A sama dengan 2B min 3. Selanjutnya, kita kali silang persamaan yang kedua itu A per B plus 6 sama dengan setengah. Kalau kita kali silang berarti 2A sama dengan B plus 6 ya teman-teman. Oke. Kita juga bisa pindah ruas yang ini ya teman-teman. Jadi 2A min B sama dengan 6. Setelah itu kita masukin nilai A ke sini ya teman-teman. Jadi 2 dikali A itu kan 2B min 3. Terus dikurang B sama dengan 6. Oke, kita kali masuk 4B min 6 min B sama dengan 6. Jadi 4B min B itu kan 3B ya teman-teman. 3B sama dengan 6. Terus 6 yang di sebelah sini kita pindah ruas menjadi plus 6. Oke, 3B sama dengan 12. Maka B sama dengan 12 dibagi 3 sama dengan 4. Oke, kita dapat B-nya sama dengan 4. Sekarang kita cari A-nya. Kita bisa masukin ke persamaan yang mana aja ya teman-teman. Bisa dimasukin ke persamaan ini atau persamaan yang satunya lagi. Yang 2A min B sama dengan 6 ini ya teman-teman. Saya akan pakai persamaan yang kedua. Jadi 2A min B sama dengan 6. Oke, karena B-nya diketahui 4, maka kita ganti B-nya ini dengan 4 ya. Berarti 2A min 4 sama dengan 6. Kita pindah ruas 4-nya, maka jadi 2A sama dengan 6 plus 4 sama dengan 10 ya teman-teman. Maka kita dapat A sama dengan 5. Nah, tapi ini belum selesai ya teman-teman. Jadi yang ditanya itu kan A plus B. Maka kita jumlahin A plus B ya. Tadi B-nya 4, terus A-nya dapat 5. Maka 4 ditambah 5 itu sama dengan 9. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Jika A sama dengan B, maka 4A plus 3B adalah... Oke, ini gampang ya teman-teman. Jadi, karena A sama dengan B, maka kita ganti 4A ini A-nya jadi B ya teman-teman. Ditambah sama 3B. Karena sama-sama B, kita bisa jumlahin ya. Jawabannya adalah 7B. Oke, berarti jawabannya yang opsi B ya teman-teman. Karena A ini sama dengan B, maka bisa juga jawabannya kita ganti menjadi 7A. Cuma karena di opsinya itu adanya 7B, maka kita pilih opsi yang B ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Jika M sama dengan 2A plus 3 dan N sama dengan 2A min 1, maka 4M min 2N. Oke, kita tinggal ganti M-nya sama angka di sini ya teman-teman. Jadi 4 dikali M itu 2A plus 3, terus dikurangin sama 2N. N-nya itu 2A min 1. Kita kali masuk, 4 dikali 2A itu 8A, ditambah 4 kali 3, 12. Terus min 2 dikali 2A itu min 4A, min 2 dikali min 1 itu sama dengan plus 2. Yang sama-sama ada A-nya kita bisa kurangin ya teman-teman, berarti 8A min 4A itu kan 4A, ditambah 12 plus 2, 14. Jadi jawabannya 4A plus 14. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Jika P sama dengan 2B min 2, UI sama dengan A min 1, dengan A lebih besar dari B, maka nilai P min 2 UI plus 2 adalah... Oke, saya tulis dulu ya.
teman-teman. Jadi P min 2 Q plus 2. Karena P ini diketahui 2B min 2, maka kita ganti P ini nilainya dengan 2B min 2. Oke, setelah itu kita kurangin 2 Q. Q ini nilainya A min 1, jadi kita ganti Q ini jadi A min 1. Setelah itu kita tambah 2 ya teman-teman. Sama dengan 2B min 2, terus kita kali masuk yang ini. Min 2 dikali A itu min 2A, min 2 dikali min 1 plus 2. Terus kita tambah 2. Oke, setelah itu kita jumlahin min 2 ditambah 2 itu kan habis ya teman-teman. Jadi hasilnya kan 2B min 2A ditambah 2. Terus gimana nih kita nentuin jawabannya, apakah dia lebih besar dari min 2, lebih besar dari 0, kurang dari 0. Jadi kita misalin aja teman-teman. Jadi kita ngambil angka yang mudah aja ya. Karena di sini keterangannya A lebih besar daripada B, maka kita bikin A itu 2, terus B-nya itu 1. Coba kita masukin ya teman-teman. Kalau misalkan A-nya 2 dan B-nya 1 itu kan 2 dikali 1 dikurangin 2 kali 2. Oke, 2 dikali 1 itu kan 2 dikurangin 4 ditambah 2. Hasilnya kan 0 ya teman-teman. Oke, kita ambil angka lain. Karena di sini nggak ada keterangan A sama B itu negatif atau positif, jadi kita coba A sama B ini bilangan negatif ya. Kita ambil misalkan A itu min 1 dan B-nya itu min 2. Ingat ya teman-teman, kalau bilangan negatif semakin besar angkanya, dia nilainya semakin kecil. Oke, jadi min 1 sama min 2 kan lebih besar min 1 ya teman-teman. Jadi di sini yang min 1 itu kan yang A. Kita masukin kalau B-nya itu min 2 dan A-nya min 1, maka hasilnya itu 0 juga teman-teman. Terus kita coba pakai angka yang lebih besar nih. Kita coba lagi ya teman-teman. Kalau misalkan kita ganti A-nya itu min 3 dan B-nya itu min 5, maka 2 dikali min 5 dikurangin 2 dikali min 3 ditambah 2. Sama dengan min 10 ditambah 6 plus 2. Jawabannya sama dengan min 4. Oke, kalau misalkan kita pakai bilangan yang positif, bilangan bulat positif, kita coba ini. Misalkan kita ambil A-nya itu kita ambil 11, B-nya kita misalin 10 ya teman-teman. Kita lihat 2 dikali 10 itu kan 20, dikurangi 2 kali 11, 22. 20 dikurangi 22 kan min 2 ditambah 2 sama dengan 0. Oke, berarti nilai P min 2 Q plus 2 adalah kurang dari 2 ya. Berarti jawabannya yang E ya teman-teman. Karena kalau lebih besar daripada 0, enggak juga ya. Dia kan tadi kita udah hitung paling besar itu kan 0. Terus kalau kurang dari 0, 0 itu juga termasuk, berarti kurang dari 0 itu kan salah ya teman-teman. Lanjut, kalau opsi yang D itu lebih besar dari 2, enggak ya teman-teman, karena tadi kita dapat itu nilainya 0 sama min 4 kan. Terus kalau opsi yang A itu lebih besar dari min 2, min 4 itu enggak lebih besar dari min 2 ya. 0 memang lebih besar dari min 2, cuman kan tadi kita dapat juga nilai min 4 ya teman-teman. Jadi jawaban yang paling benar itu kurang dari 2 ya. 0 itu kan kurang dari 2, terus min 4 juga kurang dari 2. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Jika A min 2AB kuadrat sama dengan 4, maka A min 2AB sama dengan berapa? Oke, A min 2AB kuadrat sama dengan 4. Kita tinggal ngilangin kuadratnya ini ya teman-teman. Caranya adalah dengan diakarin. Jadi kalau kita akarin kan kuadratnya hilang ya teman-teman. Jadi ini saling menghilangkan ya. Berarti kuadratnya hilang, terus akarnya juga hilang. Sama dengan 4. Oke, karena di ruas kiri kita akarin, maka di ruas kanan kita juga akarin. Kalau masih ada yang bingung kenapa dia bisa saling menghilangkan, jadi kita punya rumus seperti ini ya. Kalau ada akar pangkat N dari A, maka kita bisa ubah bentuknya menjadi A pangkat 1 per
N. Nah, kalau perakaran seperti ini, kalau misalkan dia nggak ada angkanya, berarti itu udah jelas dia ada angka 2 di situ ya teman-teman. Nah, sesuai dengan rumus, berarti kan A pangkat 1/2 ya teman-teman. Oke, nah karena di sini A-nya kita kuadrat, maka kita bisa ubah bentuknya menjadi A kuadrat pangkat 1/n. N-nya itu kan 2 ya teman-teman. Nah ini kita kan saling coret ya. Kita bisa coret-coret, berarti sisanya kan tinggal A pangkat 1. Pangkat 1 itu kita nggak usah tulis ya teman-teman, jadi jawabannya itu kan A. Oke, kita lanjut ngerjain soalnya. Jadi sisanya tinggal A min 2AB. Berarti akar dari 4 itu kan plus minus 2 ya. Oke, jawabannya berarti plus minus 2 ya teman-teman. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Hasil dari 1 dikurangi 2 dikurangi 3 ditambah 4 ditambah 5 dikurangi 6 dikurangi 7 plus 8. Titik sampai nanti 200. Oke, kalau kita lihat di sini dia ada polanya teman-teman. Yang pertama itu 1 min 2 min 3 plus 4. Oke, itu kan 1. Oke, kita lihat 1 ditambah 4 itu kan 5. 5 dikurangi min 2 min 3. 5 dikurangi 5 sama dengan 0 kan teman-teman. Oke, terus lanjut. Yang kedua adalah 5 min 6 min 7 plus 8. Kita lihat kalau 5 ditambah 8 itu kan sama dengan 13. Terus min 6 sama min 7 itu kan min 13 ya teman-teman. Jadi plus 13 min 13 jawabannya juga 0. Oke, itu seperti itu terus ya teman-teman sampai nanti jumlahnya 200 gitu ya. Oke, berarti jawabannya 1 min 2 min 3 plus 4 plus 5 min 6 min 7 plus 8 sampai seterusnya sampai nanti 200 itu jawabannya ya 0 kan gitu teman-teman. Jadi kan pola ini nanti bakal diulangin sampai 50 kali ya. Oke. Sampai nanti jumlahnya 200 gitu. Sampai nanti ke angka 200. Oke, berarti jawabannya yang A ya. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman. Pembahasan TPA numerik aljabar di video ini. Kita akan bahas soal selanjutnya di part yang ketiga ya teman-teman. Kalau gitu kita lihat dulu soal-soal seperti apa sih yang mau kita bahas di part yang ketiga. Oke, jadi kita lihat dulu ya teman-teman. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman. Kalau kalian mau lihat video pembahasannya, kalian bisa subscribe dulu channel ini, nyalain lonceng notifikasinya, dan tunggu saya di part yang ketiga ya teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe teman-teman.